Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Prasetya Ramadan dari kelas saham. Saya akan mempresentasikan tentang analisis komparasi rasio keuangan sebelum dan selama pandemi COVID-19 pada perusahaan terbuka yang terdaftar pada indeks LQ45. Latar belakang keberhasilan suatu perusahaan salah satunya bisa dilihat dari kinerja keuangan yang menunjukkan keadaan baik. Hal ini dapat dilihat ketika perusahaan memperoleh laba yang berasal dari kegiatan bisnis perusahaan, sehingga laba menjadi salah satu tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. Baik tidaknya kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk membandingkan kondisi perusahaan dengan periode sebelumnya. Apakah perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan? Hal ini sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil perusahaan untuk kedepannya. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan itu terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan antara rasio likuiditas pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara rasio solvabilitas pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan antara rasio aktivitas pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan antara rasio profitabilitas pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 sebelum dan selama pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas pada LQ45 sebelum pandemi COVID-19 dengan rasio keuangan pada LQ45 selama adanya pandemi COVID-19. Peneliti terdahulu. Peneliti yang dilakukan oleh Anissa pada 2020 mengenai dampak COVID-19 terhadap harga saham dan kinerja keuangan perusahaan pada LQ45 dengan variabel rasio profitabilitas, yaitu return on ratio, operasi profit margin, dan net profit margin, menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki dampak pada kinerja keuangan LQ45 yang menurun secara dalam return on asset dan operasi profit margin, serta penurunan yang tidak pada net profit margin. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana pada 2020 mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI dengan variabel rasio likuiditas yaitu current ratio, rasio solvabilitas yaitu debt ratio, rasio profitabilitas yaitu net profit margin, dan rasio aktivitas yaitu rasio perputaran total aset. Dari penelitian Rosdiana pada 2020 menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan pada rasio likuiditas dan rasio profitabilitas, serta terdapat perbedaan pada rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Penelitian yang dilakukan Anissa pada 2020 dan Rosdiana pada 2020 memiliki hasil yang tidak konsisten, di mana penelitian Anissa memaparkan bahwa rasio profitabilitas terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Sedangkan Rosdiana memaparkan bahwa rasio profitabilitas tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama COVID-19. Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anissa dan Rosdiana dalam kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi COVID-19 yang dilihat dari rasio-rasio keuangan, maka tema ini menarik untuk dapat diteliti kembali mengenai kinerja keuangan yang dilihat dari rasio-rasio keuangan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Kerangka penelitian. Yang pertama, rasio keuangan sebelum COVID-19.
pandemi COVID-19, yaitu rasio likuiditas, current ratio, rasio solvabilitas, debt to asset ratio, debt to equity ratio, rasio aktivitas, total aset, dan turnover, rasio profitabilitas, return on equity. Dibandingkan dengan rasio keuangan selama pandemi COVID-19, rasio likuiditas, current ratio, rasio solvabilitas, debt to asset ratio, debt to equity ratio, rasio aktivitas, total aset, dan turnover, rasio profitabilitas, return on equity. Hipotesis: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas terdapat perbedaan pada LQ45 sebelum pandemi COVID-19 dengan rasio keuangan pada LQ45 selama adanya pandemi COVID-19. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini berdasarkan pada tujuan dari peneliti, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rasio keuangan sebelum dan selama pandemi COVID-19 pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini merupakan perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Data penelitian dan sumbernya. Yang pertama, jenis dan sumber data. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini yaitu laporan keuangan interim yang dipublikasikan oleh perusahaan dari sampel penelitian. Laporan keuangan tersebut diperoleh dari situs website Indonesia Stock Exchange atau IDX, dan website IDN Finansial dan website masing-masing perusahaan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi laporan keuangan perusahaan yang digunakan diperoleh dari situs website Indonesia serta website masing-masing perusahaan. Metode analisis data dan uji beda rata-rata. Pada penelitian ini metode untuk analisis data yaitu yang pertama statistik deskriptif, yang kedua uji normalitas. Sedangkan uji beda rata-rata yang digunakan adalah yang pertama Pirate Sample Test, yang kedua Wilcon Signet Rank Test. Pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio keuangan sebelum adanya pandemi COVID-19 dengan rasio keuangan selama adanya pandemi COVID-19 pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Dari 45 perusahaan yang terdaftar, terdapat 39 perusahaan yang masuk dalam kriteria yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.